Shalom, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Ini adalah bagian kedua seri akhir zaman. Dalam bagian kedua ini saya beri judul Bersikap sebagai Pemenang. Kita ada di medan peperangan antara kerajaan kegelapan melawan kerajaan terang. Kerajaan terang, raja kita adalah Tuhan Yesus. Kerajaan kegelapan, rajanya adalah iblis. Dan peperangan ini semakin hebat dan klimaksnya adalah akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang, peperangan ini terus berlangsung. Yesus adalah jenderal perang kita. Dia sudah memberikan kita contoh bagaimana dia menang. Musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Tidak ada musuh yang tidak dikalahkannya. Kita juga ketika kita ditinggalkan di dunia ini dan kita masih hidup di dunia ini mengalami peperangan, Tuhan mau kita berkemenangan sambil kita mempersiapkan diri akan hari ke depan, akhir zaman. Dari sekarang kita harus memiliki mental sebagai pemenang. Sangatlah berbahaya di dalam medan peperangan jikalau prajurit itu mentalnya penakut, pecundang. Dalam peperangan itu kita harus berdiri tegap dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi sebelum senjata Allah kita pergunakan, kita harus lebih dahulu berdiri tegap. Dan berdiri tegap ini adalah dampak dari karakter pemenang. Dan orang yang pecundang pasti tidak bisa berdiri tegap. Kakinya goyah dan hatinya sudah ada berpikir mundur. Prajurit sejati akan maju walaupun harus membayarkan nyawanya. Coba kita lihat dari Wahyu pasal yang ke-12. Sekarang ayat 10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah-pendakwah kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka, orang percaya, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalau kita mau menang, di sini ada 3 tips mengalahkan musuh kita di akhir zaman, yaitu dengan darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah menyucikan hati nurani kita, menyucikan dosa kita sehingga kita memiliki kekuatan bangkit dan bertobat meninggalkan segala perbuatan-perbuatan masa lalu. Yang kedua, yaitu dengan perkataan kesaksian kita. Kita memperkatakan firman Tuhan seperti yang sudah kita praktekkan dalam video-video. Atas hidup kita, kita perkatakan firman Tuhan. Itulah testimoni, perkataan kesaksian. Dan juga kita bersaksi kepada orang-orang. Dan yang ketiga yang paling penting, prajurit sejati tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Sekali lagi, prajurit yang sejati, kalau seperti di Indonesia ini TNI, memiliki karakter tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Kita harus punya karakter pemenang, bukan pecundang, supaya kita bisa sampai di akhirnya setia. Kalau kita juga mau memiliki karakter mental pemenang, kita harus juga kenal Tuhan kita, bahwa Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua, bahwa Bapa, ayat 21, telah mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari semua penguasa, dari semua nama, semua pemerintahan, jauh lebih tinggi. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Kristus itu telah diberikan kepada kita sebagai kepala. Kita adalah tubuhnya. Jadi kita ada di pihak yang berkuasa. Kita ada di pihak
yang paling kuat melawan pihak yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyiksa tubuh, yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia begitu lemah. Saya suka firman Tuhan di dalam Mazmur 2. Saya kalau baca ini, saya agak tertawa juga. Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Inilah tadi bahwa kerajaan kegelapan itu, iblis, jenderal mereka, menginisiasi pemimpin-pemimpin di dunia untuk menganiaya orang percaya. Bagaimana supaya orang percaya di akhir zaman itu jatuh, roboh imannya dan mundur dan binasa. Itulah rencananya. Tetapi kita lihat di sini firman Tuhan berkata begini, ayat 3. Ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan tertawa. Ternyata semua rencana bangsa-bangsa untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, dibilang Tuhan tertawa melihat mereka. Karena mereka itu kekuasaannya begitu kecil dibandingkan kekuasaan Tuhan di sana, yang jauh lebih tinggi, jauh, ya, bukan hanya lebih tinggi, tapi jauh di tempat maha tinggi. Tuhan melihat mereka tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, bahkan Tuhan mengolok-olok. Kita bisa bayangkan Tuhan melihat dari surga. Aduh, raja-raja dunia ini, pemerintahan antikristus ini, aduh, mereka pikir mereka hebat. Tuhan ketawa, apalah yang bisa dibuat mereka? Kira-kira begitu ya. Jadi kita juga, saudara kekasih, kita tadi sudah kenal bahwa Tuhan kita dikatakan, yaitu Tuhan Yesus, ada di sebelah kanan Bapa, lebih tinggi dari semua pemerintah dan kekuasaan. Dan yang harus kita tahu, Tuhan tidak pernah menyerahkan kekuasaannya kepada siapapun, walaupun untuk waktu yang singkat. Jadi ketika Antikris ada di bumi nanti, bukan berarti Tuhan Yesus menyerahkan kekuasaannya sama Antikris selama 7 tahun atau 3,5 tahun. Tidak, Tuhan tetap berkuasa. Tapi iblis melalui Antikrisnya, ya, dia berusaha untuk menjatuhkan melalui penganiayaan. Nah, saudara kasih, coba kita lihat dulu di dalam Mazmur 110. Inilah yang dinantikan Tuhan dari orang percaya sebetulnya. Ini yang dinantikan Tuhan. Mazmur 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, kata Daud. Tuannya si Daud, berarti Tuhan Yesus. Duduklah di sebelah kananku. Nah, ini berbicara Tuhan Yesus ya. Mazmur 110 ini. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Perhatikan di sini. Semua musuh Tuhan sudah dikalahkan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dikatakan musuh yang terakhir dikalahkannya adalah maut. Tapi Tuhan menantikan kita sebagai orang percaya, kita akan meremukkan semua musuh-musuh Tuhan dan membawanya di bawah kaki Tuhan. Itulah yang Tuhan tunggu. Maka dibilang, duduklah di sebelah kananku. Sampai, berarti ada sesuatu yang ditunggu. Sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Bagaimana supaya kita berkemenangan atau sempurna di dalam Tuhan? Yaitu kuncinya. Tadi di Wahyu 12 tadi. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Supaya kita jangan didakwah. Kita sudah mau maju, tapi didakwah dengan masa lalu. Darah anak domba menyucikan kita. Yang kedua, kesaksian. Perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan kepada sekeliling dan situasi kita. Kepada orang-orang, saksikan. Dan yang ketiga, tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada akhir. Itu penting kita miliki. Dan di ayat firman Tuhan lain katakan, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi mereka dapat membunuh tubuh, tapi sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi permainan iblis ini hanya di kisaran tubuh saja. Sesudah itu dia tidak berdaya sama sekali. Nah, kalau kita
tidak menyayangkan nyawa kita sampai kepada akhir, dia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Apa itu salib? Itu adalah kematian, kehinaan. Artinya setiap hari kita harus bawa kematian Kristus. Paulus katakan setiap hari kami membawa kematian Kristus, supaya juga kehidupan Kristus nyata dalam kami. Saya yakin apabila kita terus membawa kematian Kristus, kehidupan Kristus juga akan semakin nyata dalam kita. Janganlah kita punya mental pecundang. Kita lagi ada di medan peperangan loh. Kalau kita gemetaran, kuasa Tuhan yang di dalam kita juga sirna. Sekalipun kita punya otot yang kekar, sudah banyak doa, sudah banyak pujian penyembahan, sudah banyak tahu firman Tuhan, otot rohaninya sudah kekar, tegap begitu. Ya, sudah lengkap ototnya. Tapi karena hatinya penakut, maka semuanya loyo begini. Dia gemetaran kakinya, kekuatannya hilang. Orang yang takut itu kekuatannya hilang, lemah. Oleh karena itu milikilah sikap hati sebagai pemenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Jenderal kita tidak pernah kalah. Dan Tuhan kita adalah Raja segala raja. Dia berkuasa jauh lebih tinggi di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Di dalam Efesus 1 tadi dikatakan demikian. Jadi bukan hanya sekarang dan seterusnya dan selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Iblis tidak berkuasa atas hidup orang percaya. Kalaupun kita diizinkan mengalami penganiayaan, pastilah tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan juga sayang sama kita. Dia tidak ingin kita binasa. Kalau Tuhan tahu kita tidak sanggup, Tuhan akan membuat cara supaya kita lepas. Percayalah kepada Tuhan, milikilah mental sebagai pemenang. Ada hamba Tuhan bilang, ya, bahwa waktu orang martir begitu ya, ketika dia akan dibunuh, dalam hitungan berapa detik sebelum dia mati, rohnya sudah di bawah Tuhan. Jadi sebenarnya dia tidak rasakan sakit. Itulah betapa baiknya Tuhan kita. Kalaupun mungkin kita akan diizinkan tubuh kita ini terluka, kekuatan yang dari Tuhan akan berlimpah dalam tubuh kita. Barangkali seperti orang yang operasi, sudah disayat-sayat, rasanya kebas-kebas saja. Tuhan kan punya cara luar biasa. Tapi percayalah kepada Tuhan, Dia berkuasa. Makanya Tuhan melihat dari surga, tertawa, melihat raja-raja di dunia dan pembesar-pembesar mau melawan Tuhan, dan yang diurapinya Tuhan itu selalu jadi pemenang. Oleh karena itu saudaraku, ya, yang menyaksikan video ini, bagikan supaya orang-orang juga tidak ketakutan. Percaya kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Ya, tinggallah di dalam Tuhan. Milikilah karakter yang dikatakan Wahyu 12 tadi. Tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Ini penting sekali. Iblis tidak bisa buat apa-apa sama orang yang tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Dan Tuhan berkata di Mazmur 110 itu, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat kekuatan itu berarti perpanjangan tangan. Kitalah orang percaya perpanjangan tangan Tuhan. Memerintahlah di antara musuhmu. Artinya kita harus mengambil sikap hati sebagai pemenang, bahwa kita bersama dengan Tuhan berkuasa. Bukan sekedar Yesus dibawa di sebelah kanan Allah Bapa, itu hanya untuk Yesus saja. Selesai sampai situ tidak ada dampak sama kita. Tapi dikatakan sesudah dia di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus itu diberikan kepada kita sebagai kepala, kita tubuhnya. Artinya kita bersama Yesus bagaikan suami istri. Suami adalah kepala, ya, berjalan bersama, memerintah bersama Yesus. Ini yang Tuhan harapkan. Makanya kita harus belajar hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah hal yang sangat penting kita miliki di akhir zaman. Belajar hidup bergaul dengan Tuhan supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Jangan takut dengan penderitaan. Itu singkat saja. Ketika penderitaan berlimpah-limpah, saya mau katakan, kekuatan dari Tuhan itu jauh lebih berlimpah sehingga kita sanggup menanggungnya. Hanya saja kita harus punya mental itu, mental pemenang, bukan mental pecundang. Mental pecundang itu apa? Yang di medan peperangan dia sudah gemetar duluan, belum maju.
Dan hatinya itu sudah berpikir untuk mundur. Tapi kalau mental pemenang itu, saya harus menang, setia sampai akhir. Raja saya menang. Saya mengikuti contoh teladan Raja saya Yesus. Saya mau ulangi Mazmur 2. Ya. Dia yang bersemayam di sorga, tertawa kepada bangsa-bangsa yang bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Bagaimana supaya kita tertawa menghadapinya? Ya, itu tadi. Jangan menyayangkan nyawa kita sampai kita dalam maut. Jangan kita tertahan karena tubuh ini. Bawa salib Tuhan setiap hari, yaitu kematian Kristus setiap hari. Saudara kasih, milikilah sikap hati pemenang. Saya berdoa setiap ketakutan dalam diri kita, di dalam nama Yesus, dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan saya berdoa keperkasaan mental yang gagah perkasa yang dari Tuhan, keberanian yang dari Tuhan, turunlah atas setiap kita. Sehingga apapun yang di hadapan kita, kita tidak gemetar dan tidak mundur. Sedikit pun pikiran untuk mundur itu dicabut. Tidak ada yang sisa dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Dan saya berdoa supaya kita diberikan Tuhan kekuatan untuk bergaul dengan Tuhan. Katakan dirimu Tuhan kepada kami lebih lagi. Jesus name.